Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang menganalisis pasar bisnis. Saya sendiri Siti Eka Nurfadila NIM 20510503004 akan menjelaskan tentang pembelian organisasi. Yang pertama yaitu pembelian organisasi. Apa sih pembelian organisasi itu? Menurut Webster dan Wynne mendefinisikan pembelian organisasi adalah sebagai proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memiliki antara merek dan pemasok yang ada. Selanjutnya yaitu pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis adalah terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. Industri utama yang termasuk di dalam pasar bisnis adalah pertanian, perhutanan, perikanan, pertambangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Pasar bisnis di sini juga merupakan pasar yang besar dan melibatkan jumlah uang dan barang jauh lebih banyak daripada pasar konsumen. Pengaruh utama yang mempengaruhi pembelian pasar bisnis adalah ada 4 faktor. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor organisasi, yang ketiga ada faktor antar pribadi, yang keempat ada faktor pribadi. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, di mana pembeli memberi perhatian yang sangat besar terhadap faktor-faktor ekonomi, seperti tingkat utilitas bunga. Yang kedua yaitu faktor organisasi, di mana setiap organisasi pastinya memiliki tujuan kebijakan prosedur, struktur organisasi, dan sistem yang spesifik, yang mana pemasar bisnis harus memahami dengan baik. Yang ketiga ada faktor antar pribadi, di mana pusat pembelian biasanya terdiri dari beberapa peserta dengan minat, wewenang, dan status, serta empati dan daya bujuk yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu faktor pribadi. Pembeli memiliki motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi yang dipengaruhi oleh umur, penghasilan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi, yang faktor keempat ini bisa dikatakan para pembeli ini menunjukkan gaya atau karakteristik pembelian yang berbeda-beda setiap pembeli. Yang selanjutnya yaitu pasar konsumen. Pasar konsumen sendiri adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi pribadi. Dan pasar konsumen di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sosial, yang ketiga ada faktor pribadi, yang keempat ada faktor psikologi. Yang pertama yaitu faktor budaya mempunyai peranan sangat penting dalam pembelian. Yang kedua yaitu faktor sosial, di mana perilaku konsumen akan dipengaruhi oleh kelompok keluarga, peran, dan status sosial. Yang ketiga ada faktor pribadi, dipengaruhi oleh usia, tahap, dan siklus hidup, pekerjaan, dan lingkungan ekonomi, serta gaya hidup, kepribadian, dan konsep dini. Yang ketiga ini merupakan faktor yang sangat penting bagi para pemasar karena memiliki dampak yang sangat langsung pada perilaku konsumen. Yang terakhir yaitu faktor psikologi. Ada 4 proses psikologi yang sangat penting. Di antaranya yaitu proses motivasi, persepsi, pembelajaran memori, keyakinan, dan sikap. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar yang berlawanan dengan pasar konsumen. Itu ada 10. Yang pertama ada pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar,
Yang kedua ada hubungan pemasok pelanggan yang lebih erat. Yang ketiga pembelian profesional. Yang keempat pengaruh pembelian berganda. Yang kelima panggilan penjualan berganda. Yang keenam permintaan turunan. Yang ketujuh permintaan inelastis. Yang kedelapan permintaan yang berfluktuasi. Yang kesembilan pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Yang kesepuluh yaitu pembelian langsung. Sekian dari yang saya jelaskan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.